Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Hagia Sophia Sidoarjo. Masjid ini adalah sebelumnya sebuah ruko yang berdiri pada tahun 1996. Ruko 14 tahun tidak pernah ditempati sama sekali. Baru 2014 dibeli oleh seseorang dan diwakafkan untuk dijadikan Masjid Hagia Sophia Sidoarjo. Ruko ini belum pernah sama sekali mengalami perbaikan. Dengan lamanya usia bangunan ini, maka kayu yang atas, belantar yang atas sudah pada lapuk, kemungkinan tidak bisa bertahan dalam 1 tahun ke depan. Ini akan roboh kalau tidak lekas direnovasi. Maka berangkat dari situ, kami selaku pengurus Masjid Hagia Sophia Sidoarjo mengharap dukungan, support kepada para kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk menyisihkan sebagian rezekinya membantu pembangunan Masjid Hagia Sophia Sidoarjo ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dengan saya, Dr. Anwar Lutfi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Nasrani yang mempermasalahkan tentang siapa anak yang dikorbankan. Mereka berkata bahwa Ismail sebagai putra Ibrahim alaihissalam tidak pernah dikorbankan. Justru yang dikorbankan adalah putra Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu Ishak. Dan mereka menunjukkan bukti kepada saya, bukti tertulis bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Dan ketika saya lihat bukti itu, saya membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana tertulis, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Memang benar, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2
tertulis bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak alaihissalam. Namun rupanya kita perlu jeli untuk menilai benarkah Ishak yang dikorbankan. Nah, mari saudaraku Kristen, kita buka bersama dan kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana tertulis bahwa ketika Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, di sana tertulis ketika Ishak putranya itu jadi, usia Ibrahim adalah 100 tahun. Dengan matematika sederhana kita bisa berhitung bahwa selisih usia antara Ismail dan Ishak alaihissalam adalah 14 tahun. Artinya Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir lebih dahulu daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, mari kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, seperti yang disodorkan oleh teman-teman Kristen. Di sana kita membaca, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kalau kita membacanya dengan rasa halus hati, dengan rasa halus jiwa, dan dengan menggunakan nalar yang objektif, maka insya Allah kita akan sepakat bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah anak yang baru seorang, anak yang masih satu, tidak ada saudara yang lain. Itu yang disebut dengan anak tunggal. Artinya Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan satu-satunya anak yang beliau miliki waktu itu. Logikanya anak itu adalah anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua. Dan ternyata Bible sendiri mengatakan bahwa anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua dari dua orang anak Ibrahim alaihissalam tersebut adalah Ismail alaihissalam. Nah, kenapa di situ malah muncul Ishak? Nah, kejanggalan ini seharusnya dipahami oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kenapa muncul Ishak di situ? Sementara anak tunggal itu seharusnya Ismail. Lalu teman-teman Kristen bertanya, berkata, untuk apa sih sebetulnya Allah kok ribut-ribut, kok capek-capek harus memerintahkan pengorbanan Nabi Ismail atau Ishak kepada Ibrahim alaihissalam? Maka saya jawab, ingat, yang dikorbankan bukan Ismail atau Ishak, tapi Ismail lah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada kata atau. Jadi tegas, baik Islam maupun Bible sendiri mengakui bahwa Ismail lah yang seharusnya dikorbankan. Kenapa Allah harus memerintahkan pengorbanan anak yang tunggal ini? Allah ingin menguji keimanan Ibrahim. Allah ingin mengetahui sejauh mana Ibrahim alaihissalam ini patuh dan taat terhadap perintah Allah. Dan ketaatan Ibrahim alaihissalam ini membuahkan sebuah hasil, sebuah janji dari Allah yang di dalam Bible sendiri tertulis, kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Keturunan Ismail menurunkan bangsa Arab, dan dari bangsa Arab ini ada satu suku yang disebut suku Quraisy.
dan dari suku Quraisy ini Allah pilih satu manusia istimewa, satu manusia yang mulia, satu manusia yang terhormat, satu manusia yang hebat yang bernama Muhammad. Allah angkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga jawaban untuk Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa tidak ada nabi dari bangsa Arab. Pak Saifuddin Ibrahim lupa bahwa Kejadian pasal 22 ayat 18 ini adalah nubuat akan lahirnya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam, dan keturunan Ismail alaihissalam itu adalah bangsa Arab. Jadi jangan ragu, yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ismail alaihissalam. Kenapa Allah perintahkan pengorbanan? Allah menghendaki Ibrahim lulus dalam ujian, dan ketika Ibrahim lulus dalam ujian, Allah janjikan dari keturunan anak yang dikorbankan ini Allah akan selamatkan seluruh bangsa di dunia. Karena itu marilah kita buka mata dan hati kita untuk menerima risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima dinul Islam sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan kita di dunia hingga di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.